Perkenalkan, nama saya Muhammad Rayhan Siregar. Saya dari Universitas Jambi, program studi bimbingan dan konseling. Saya akan melakukan simulasi layanan penguasaan konten. Baiklah, silakan menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, baiknya kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baiklah, apa benar ini kelas PS3? Benar, Pak. Kelas 10 ya? Ya, Pak. Ketua kelasnya siapa? Ya, Pak. Baiklah, saya akan mengabsen siswanya. Hilal Rizkullah, Hadir, Pak. Bintang Akbar. Ya, Pak. Kemarin mana Bintang? Nggak masuk. Ya, ada, Pak. Sakit. Nggak ada suratnya ya? Ya. Baiklah, saya akan melakukan layanan penguasaan konten dan tolong didengar ya materinya ya. Ya, Pak. Baik, Materinya tentang Microsoft Excel. Sebelumnya ada yang ngerti Microsoft Excel itu apa? Saya belum, Pak. Kemudian Saya cuma tahu sebatas apa, Pak, untuk menyimpan data gitu, Pak. Kotak-kotak gitu. baiklah, saya akan menjelaskannya ya. Microsoft Excel merupakan program aplikasi spreadsheet lembar kerja yang bisa digunakan untuk membuat tabel dan menyajikan data dalam bentuk grafik. Excel dapat mengolah data biasanya nomor, walaupun datanya dalam skala besar tetapi tidak terlalu besar. Untuk data yang super besar, Microsoft punya andalan yakni Microsoft SQL Server 2005. Karena Excel tergabung dalam Microsoft Office, maka sebagian perintah maupun shortcut yang ada di Microsoft Word juga dapat digunakan Excel. Pada Excel, dalam satu file bisa menampung lebih dari satu lembar kerja. Itulah sebabnya Excel juga dapat dinamakan workbook. Satu sheet Excel terdiri atas 256 kolom. Perpotongan antara sebuah kolom dengan sebuah baris dinamakan dengan sel. Letak sel yang sedang aktif ditandai dengan sebuah kotak segi empat berwarna hitam yang dinamakan dengan pointer cell atau sel petunjuk. Kemudian ada penggunaan dasar yang akan dicapai dalam pembelajaran Microsoft Excel ini adalah: yang pertama ada pengolahan data-data secara sederhana dalam lembar kerja. Yang kedua, penggunaan fungsi-fungsi standar atau built-in yang ada dalam Excel. Pemformatan lembar kerja, penggunaan fungsi string, penggunaan fungsi logika, penggunaan fungsi pembacaan tabel, pembuatan grafik, pengurutan, dan subtotal. Untuk menggunakan Excel, maka harus jalankan Excelnya dulu. Lembar kerja akan terlihat seperti di bawah. Untuk memulai Excel baru dapat dijalankan apabila sistem operasi Windows telah diaktifkan. Ada yang tahu langkah-langkahnya? Belum, Pak. Baiklah, saya akan jelaskan ya. Langkah yang pertama, aktifkan komputer terlebih dahulu. Kemudian tombol start yang ada pada klik tombol start yang ada pada batang taskbar. Muncul sejumlah menu. Lalu pilih program. Lalu klik Microsoft Excel. Tunggu hingga tampilan Excel 2000 yang masih kosong. Excel siap digunakan. Kemudian ada jendela Excel. Setelah Excel diaktifkan, maka akan tampil lembar kerja yang masih kosong dengan nama book seperti itu. Jumlah sheet yang ditampilkan pada file atau new file dapat diatur melalui menu Tools, tab General, Sheet in New Books, isi sesuai kebutuhan. Ada beberapa operasi yang dapat dilakukan terhadap sheet dalam book, yaitu mengganti nama sheet, menghapus sheet, menyisipkan sheet, atau memindahkan sheet. Semuanya dapat dilakukan melakukan klik kanan, right click, terhadap sheet yang bersangkutan. Kemudian ada lembar kerja. Untuk menjalankan lembar kerja atau sheet, pindahkan sel pointer menggunakan tombol-tombol berikut. Menggunakan tombol ke atas sel, ke bawah satu sel, ke
ke bawah, ke atas sel, dan ke kiri dan ke kanan sel. Lalu ada pack up, satu layar ke atas, dan pack down, satu layar ke bawah. Control plus home digunakan untuk ke sel A1. Control plus pack up ke sheet sebelumnya. Control plus pack down ke sheet berikutnya. F5 ke sel tertentu. Selain tombol-tombol keyboard di atas, juga menggunakan mouse, caranya klik sel yang ingin dituju. Apakah ada yang ditanyakan? Setelah saya lanjutkan. Data di dalam Excel. Data di dalam Excel dapat dibedakan menjadi dua, yaitu data biasa, tidak akan dimanipulasi. Data biasa dimasukkan dalam lembar kerja tanpa diawali dengan apapun. Kemudian ada data rumus, formula yang menggunakan fungsi. Data rumus harus dimulai dengan sama. Contoh memasukkan data, pada kolom pertama ditulis nama, pada kolom kedua ada printer, kolom kedua ada jumlah, dan seterusnya hingga kolom keempat. Sel B4 merupakan contoh memasukkan rumus ke dalam lembar kerja. Selain rumus juga bisa menggunakan fungsi-fungsi bawaan built-in yang disediakan Excel. Beberapa fungsi statistik yang sering digunakan antara lain sum atau rank, menjumlahkan, bisa juga menggunakan icon auto sum. Average atau range, mencari nilai rata-rata. Max, mencari nilai tertinggi. Min, mencari nilai terendah. Count, menghitung cacah data. Pembagian data dalam Excel juga dapat dibedakan atas dua, antara lain data relatif, merupakan data yang akan berubah alamat selnya apabila dikopikan. Kemudian ada data absolut, merupakan data yang alamat emailnya tetap apabila dikopikan. Contohnya A1 plus B1, sel A relatif sedangkan sel B absolut pada kolom B. Kemudian ada C2 dan D3, sel C2 absolut pada baris 2 dan sel D2 absolut pada kolom D dan baris 3. Kemudian ada mengoreksi. Apabila dalam memasukkan data terdapat kesalahan-kesalahan, dapat dikoreksi atau diedit. Perbaikan yang dilakukan adalah sebagai berikut. Menghapus ketikan yang salah dengan menekan tombol del atau delete. Ketika yang salah bisa itu biasa berupa satu sel atau kumpulan dari beberapa sel. Menimpa, overwrite, selain sel yang salah dengan data yang benar. Mengedit isi sel dengan tombol F2 atau klik isi sel pada formula bar. Jika error berlanjut, lihatlah help pada Excel. Otomatisasi. Kadang kita melakukan pekerjaan yang rutin terhadap lembar kerja, misalnya memberikan nomor S sampai dengan 1000, atau mencetak deret genap 2, 4, 6, 8, atau mencetak nama hari Senin, Selasa, dan Rabu, atau mencetak nama bulan juga bisa, Januari, Februari, dan Desember. Maka kesemuanya itu menggunakan pola. Excel menyediakan suatu formula menggunakan wujud fungsi otomatis. Caranya klik edit, file, lalu series. Implementasi series ini juga dapat menggunakan bantuan mouse, drag and drop mouse, dan kadang membutuhkan kombinasi mouse plus CTRL. Kemudian memformat lembar kerja. Agar lembar kerja terlihat lebih cantik, menu yang digunakan untuk mempercantik lembar kerja adalah format cell Ctrl plus 1. Adapun fungsi dari masing-masing tab sebagai berikut. Number digunakan untuk memformat data nomor. Alignment digunakan untuk mengatur posisi teks dalam sel, baik horizontal maupun vertikal. Orientasi teks maupun menggabungkan beberapa sel. Font digunakan untuk menentukan jenis huruf, ukuran, style, warna pada teks. Border digunakan untuk membuat bingkai garis pada tabel.
Patterns digunakan untuk memberikan warna latar belakang atau arsiran pada sel. Kemudian ada protection digunakan untuk melindungi sel dari pengajitan. Kemudian ada fungsi string. Fungsi string adalah fungsi untuk melakukan manipulasi data, karakter, atau string. String sendiri merupakan kumpulan karakter, angka, kombinasi huruf. Misalnya ditemukan string 2009-03-888, di mana setiap string mempunyai makna. 2009 tahun masuk, 03 kode kelas, dan 888 nomor urut siswa. Di sini akan memanipulasi string sesuai kebutuhan. Adapun fungsi string yang dikenal dalam Excel adalah live string, digunakan untuk mengambil karakter dari sebelah kiri string. Right string digunakan untuk mengambil karakter dari sebelah kiri string. Kemudian ada main string digunakan untuk mengambil karakter mulai dari posisi sebanyaknya karakter. Fungsi logika. Fungsi logika adalah fungsi yang dapat digunakan untuk memecahkan persoalan yang mengandung pilihan atau syarat. Bentuk penulisan dari fungsi logika adalah sebagai berikut. Kondisi di mana kondisi setiap ekspresi yang diseleksi komputer, setiap kondisi harus memiliki satu buah operator relation. Operator relation dapat digunakan antara lain. Pilihan 1 yang dikerjakan oleh Excel bisa bila kondisi terpenuhi terlihat benar. Pilihan 2 yang dikerjakan oleh Excel bila kondisi tidak terpenuhi. Kemudian ada operator logika. Kita juga dapat menyertakan operator logika dalam menuliskan kondisi, dan operator logika bisa digunakan adalah sebagai berikut. Not digunakan untuk membalikan nilai kondisi. And digunakan untuk operasi konjungsi. Or digunakan untuk operasi disfungsi. Kemudian ada fungsi membaca tabel. Tabel merupakan alternatif lain dalam memecahkan masalah yang mengandung syarat atau kondisi dalam sel. Di samping fungsi logika tertentu, kelebihan dari fungsi membaca tabel adalah dapat dimasukkan syarat dan pilihan dalam jumlah yang banyak. Adapun langkah-langkah di dalam menggunakan fungsi membaca tabel adalah sebagai berikut. Yang pertama ada susun tabel yang dibaca, tabel lookup. Tabel lookup dapat diletakkan pada sheet yang sama dengan tabel utama atau terpisah di sheet lain. Setelah itu berikan nama untuk tabel lookup. Perintahnya di insert, name, and define. Yang ketiga gunakan fungsi membaca tabel di bawah ini untuk melakukan pengisian lookup. Digunakan untuk membaca tabel lookup dengan susunan data per kolom. Sintak lookup, sel membaca tabel lookup nomor kolom true false. Lookup digunakan untuk membaca tabel lookup dengan susunan data berbaris. Sintak lookup, sel membaca tabel lookup nomor baris dan true. Kemudian ada grafik. Pada Excel juga bisa membuat grafik. Grafik merupakan bentuk penyajian lain dari data sehingga akan mudah dimengerti ketika seseorang menganalisa suatu data. Selain dalam bentuk tabel, laporan juga dapat disajikan dalam bentuk grafik. Grafik pada Excel dapat disajikan dalam banyak bentuk dengan sudut elevasi dan perputaran yang dapat diatur sesuai kebutuhan. Di samping itu, langkah-langkah di dalam bentuk grafik sudah disediakan Excel dalam 4 langkah wizard. Cara mengaktifkannya wizard tersebut adalah dengan cara mengklik icon chart atau menu insert chart. Contoh, ketikkan tabel berikut di samping nama sendiri. Baiklah, dari materi ini apakah ada yang ditanyakan? Saya Pak. Silakan. Baik, saya ingin bertanya Pak, apakah mikroskop Excel ini berguna bagi kami setelah kami lulus SMA Pak untuk kedepannya? Saya akan menjawab ya. Microsoft Excel ini sangat berguna untuk kalian. Kebetulan kalian anak IPS kan? Iya. Karena kalian anak IPS, jika kalian masuk kuliah jurusan ekonomi nantinya, Microsoft Excel ini sangat berguna dalam membantu kalian dalam berhitung, menghitung statistik contohnya, dan menghitung yang lainnya.
Kemudian ada yang bisa menyimpulkan materi yang telah saya sampaikan? Saya Pak. Jadi menurut kesimpulan dari materi yang Bapak berikan, yang saya tangkap itu Microsoft Excel ini adalah salah satu aplikasi untuk menyajikan data, yaitu berupa tabel, juga bisa dapat menyajikan data berupa grafik dan juga statistik, dan sangat berguna bagi murid-murid seperti kami, yaitu murid SMA atau dan juga berguna nantinya setelah kami lulus SMA. Itu ya, Pak. Bagus. Kemudian pesan dan kesannya dalam materi ini ada yang bisa? Sangat memberikan pengetahuan baru, Pak. Baiklah, sekian layanan ini saya berikan. Lebih kurang saya mohon maaf ya. Ya, Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.